Pada tahun 1305 Saka, putra dari Sri Dalem Semara Kepakisan di Jagat Gelgel yaitu Sri Dalem Waturenggong diperintahkan untuk melanjutkan menjadi raja di Jagat Gelgel setelah ayahnya wafat. Raja Sri Dalem Waturenggong merupakan seorang raja yang bijaksana dan adil. Beliau dibimbing oleh Bagawanta yang bergelar Ida Dang Hyang Nirarta yang datang ke Bali sekitar tahun 1411 Saka, lalu beliau didiksa oleh Bagawanta beliau. Setelah didiksa, beliau sudah sah untuk memimpin kerajaannya dan memegang kepemerintahan kerajaannya. Pada suatu saat datanglah seorang Brahmana Walasakya dari Keling. Beliau merupakan penganut aliran Siwa dan Buddha. Beliau datang ke kerajaan Bali atas titah ayahanda beliau yaitu yang bergelar Dang Hyang Kayu Manis, agar beliau menemui saudara beliau yang bergelar Dang Hyang Nirarta di Bali yang merupakan Bagwanta dari Raja Dalem Waturenggong di kerajaan Gelgel. Brahmana Keling menempuh perjalanan yang sangat panjang sehingga pakaian beliau menjadi lusuh dan kusam. Setelah perjalanan yang panjang, sampailah beliau di kerajaan Gelgel dan beliau mengatakan kepada para abdi kerajaan bahwa ingin menghadap Raja Dalem Waturenggong karena ingin bertemu dengan saudara beliau yaitu Dang Hyang Nirarta. Setelah beliau mengatakan hal tersebut, para abdi kerajaan merasa malu dan tidak percaya kepada Brahmana Keling karena keadaan beliau yang kusam dan kotor tersebut mengaku beliau bersaudara dengan Baginda Raja. Kemudian sang Brahmana dipersilakan untuk menghadap Baginda Raja di Pura Besakih karena Baginda Raja sedang ada di sana untuk mempersiapkan upacara Eka Dasarudra Panangluk Merana. Setelah lamanya perjalanan, sampailah Brahmana Keling sampai di Pura Besakih dengan keadaan yang kotor, kusam, dan pakaian yang sudah tidak layak pakai. Beliau kemudian disapa oleh abdi Baginda Raja dan Brahmana Keling mengatakan ingin bertemu dengan Baginda Raja dan Dang Hyang Nirarta karena Brahmana Keling merupakan saudara dari Baginda Dalem. Setelah mendengarkan penjelasan Brahmana Keling, para abdi kerajaan tidak percaya bahwa beliau merupakan saudara dari Baginda Dalem dikarenakan penampilan beliau yang tidak layak disebut sebagai Brahmana dan saudara Baginda Dalem. Setelah Brahmana Keling tidak diberikan izin oleh abdi kerajaan, duduklah beliau di Meru Surya Chandra sambil memikirkan untuk ikut terlibat menjalankan upacara Eka Dasarudra Panangluk Merana. Pada saat beliau duduk di Meru Surya Chandra, datanglah Baginda Dalem dan melihat ada seorang pria yang sedang duduk di Meru Surya Chandra dan pada saat itu juga para abdi kerajaan mengatakan bahwa orang itu adalah orang gila. Akibat perkataan abdi kerajaan tersebut, abdi kerajaan dan masyarakat di sana marah lalu mencaci maki, menghina, dan menyeret Brahmana Keling keluar dari Pura Besakih. Brahmana Keling sebenarnya ingin memberikan nasihat kepada Baginda Dalem tentang upacara tersebut supaya tidak melenceng dari niatnya dan tidak menyimpang sehingga upacara tersebut menjadi berhasil. Setelah Brahmana Keling diusir dari Pura Besakih, beliau mengucapkan, Wastu Tata Astu Karya yang dilaksanakan di Pura Besakih Tan Sida Karya. Bumi kekeringan, rakyat diserang penyakit, binatang kecil membuat kehancuran di seluruh jagat Bali, lalu beliau meninggalkan Pura Besakih. Setelah beliau meninggalkan Pura Besakih, musibah yang sangat besar pun terjadi sehingga menghambat pelaksanaan upacara Eka Dasarudra Panangluk Merana. Dang Hyang Nirarta melakukan upacara pembasmian musibah dengan melakukan tapa semadi. Setelah Dang Hyang Nirarta melakukan tapa semadi, tetap tidak ada hasilnya bahkan musibah semakin parah. Setelah mengetahui bahwa tapa semadi Dang Hyang Nirarta tidak membuahkan hasil, Baginda Dalem turun tangan untuk melakukan tapa semadi di Pura Besakih. Beliau mendapat pawisik, bisikan gaib, bahwa beliau berdosa telah mengusir saudaranya sendiri secara hina dan hanya Brahmana Keling yang bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Setelah mendapat pawisik tersebut, keesokan harinya Baginda Dalem memanggil Perdana Menterinya yaitu Arya Kepakisan dengan para patih lainnya seperti Arya Pengalasan, Arya Ularan dan punggawa lainnya untuk menjemput Brahmana Keling di Badanda Negara di pesisir selatan Kadipaten Badung. Setelah sampai di Badanda Negara dan bertemu dengan Brahmana Keling, mereka menyampaikan maksud dan tujuan mereka menghadap Brahmana Keling dan memohon kepada Brahmana Keling untuk datang dan menghadap Baginda Dalem lalu Brahmana Keling mempersilahkan kepada mereka untuk berangkat lebih dahulu dan sang Brahmana akan menyusul. Setelah Brahmana Keling melewati perjalanan, sampailah beliau di Pura Besakih.
Beliau disambut dengan sangat hormat dan beliau bertemu dengan Baginda Dalem dan melakukan diskusi dengan Brahmana Keling. Pada diskusi tersebut, Baginda Dalem mengatakan jika Brahmana Keling mampu mengembalikan keadaan di sana seperti sedia kala, maka Brahmana Keling bersedia untuk mengakuinya sebagai saudara. Setelah diskusi tersebut, Brahmana Keling mengucapkan mantra-mantra untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan hasilnya adalah keadaan di Pura Besakih menjadi damai dan aman seperti semula. Seperti janji Baginda Dalem, akhirnya beliau mengakui Brahmana Keling sebagai saudaranya. Karena keadaan menjadi aman dan damai seperti semula, beliau melanjutkan upacara Eka Dasa Rudra Panangluk Merana di Pura Besakih didampingi oleh Dang Hyang Nirartha dan Brahmana Keling sampai selesai dan berhasil. Setelah itu Brahmana Keling dianugerahi gelar Dalem oleh Baginda Dalem dan pada saat itu juga Brahmana Keling bergelar Dalem Sidakarya. Setelah itu Baginda Dalem mengatakan, 1. Mulai saat ini pada saat melaksanakan upacara yadnya harus lunas, memohon, Tetapi dikarya supaya setiap upacara yang dilaksanakan menjadi selesai dan berhasil yang ada di Pesraman Dalem Sidakarya yang berletak di Bandana Nagara, pesisir selatan Jagat Badung yang sekarang bernama Desa Sidakarya. 2. Harus mementaskan Wali Topeng Sidakarya, lengkap dengan Tirta Sidakarya. 3. Harus lunas, mohon, Catur Bija dan Pancataru Sidakarya. 4. Setiap upacara harus dilengkapi dengan sesayut Sidakarya, ketupat Sidakarya. Lalu Brahmana Keling, Dalem Sidakarya, mohon pamit kepada Baginda Dalem Waturenggong untuk kembali ke pasramannya di Bandana Negara. Untuk mengenang jasa Dalem Sidakarya, Baginda Dalem I Gusti Tegeh Kori Anglurah, Raja Badung, untuk mendirikan Pura Dalem Sidakarya pada tahun 1440 Cakar 1518M yang berstatus Kahyangan Jagat dan Dang Kahyangan. Dalem Sidakarya merupakan manifestasi dari Sang Hyang Mahadewa dan pada Pura Dalem Sidakarya menggunakan konsep dari Dang Hyang Nirartha. Konsep ini disempurnakan dengan adanya pelingih Jagat Natha, maka pura ini dinamai Pura Mutering Jagat Dalem Sidakarya. Nama Pura Mutering Jagat Dalem Sidakarya memiliki arti 1. Mutering yang berarti pusat. 2. Jagat yang berarti bumi wilayah alam. 3. Dalem Sidakarya yang merupakan gelar Sang Brahmana Keling. Konsep pada Pura Mutering Jagat Dalem Sidakarya ini menggunakan konsep dari Dang Hyang Nirartha yang dimana pada pura ini tidak menggunakan konsep Padmasana melainkan menggunakan konsep Siwa Jagat Natha. Menggunakan konsep ini dikarenakan bahwa beliau Dalem Sidakarya juga merupakan Sang Jagat Natha Ratu, Raja Dalem.